tidak seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Pertama saya nggak ada rombongan koas, biasanya kan selalu murid-murid saya ikut, tapi sekarang memang lagi kosong, jadi memang itu mengurangi jumlah. Ditambah lagi juga sekarang Bapak Rohani, Ibu Gembala juga sedang mission trip di Velo Island, dan itu bersama Talipa, dan itu juga akan mengurangi jumlah. Namun saya yakin dan percaya jumlah tidak mempengaruhi hati dan sukacita kita untuk menerima firman pada hari ini. Amin. Semua tetap bersukacita, tetap semangat. Baiklah, saya akan share slide. Oke, hari ini tanggal 30 Juni, akhir bulan. Topik yang akan saya bawakan ini sebetulnya sekian bulan yang lalu sudah pernah saya bawakan, tapi dalam versi singkat karena di ibadah tutup minggu, versi singkat karena dan atas petunjuk Bapak Rohani dan Pastor Jerry, maka saya buat versi lebih lengkapnya untuk kita sharingkan pada kesempatan ini. Topiknya adalah stay or leave, tetap atau bubar ya. Stay or leave. Saya percaya betul bahwa pilihan stay or leave ini sepanjang kita hidup akan selalu muncul dalam hidup kita. Sebelumnya kita akan baca firman Yohanes 6 ayat 68. Seperti biasa saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita hormati firman, kita perkatakan Yohanes 6 ayat 68 bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ini Simon Petrus memang salah seorang rasul yang istimewa. Dia beberapa kali memang dengan cepat merespon, dan kata-katanya memang betul-betul yang ditaruh Allah di dalam hatinya, sehingga Tuhan Yesus pernah memuji apa yang disampaikan oleh Simon Petrus. Nah, kita seperti biasa, saya menggunakan sistematika what, why, how, supaya saya nggak ngelantur kemana-mana. Jadi kita punya sistematika dalam merenungkan topik ini. What? Apa sih itu? Dalam sepanjang hidup kita, seperti yang tadi kita katakan, kita pasti pernah menghadapi dilema. Betul. Saya lanjut atau saya putus. Salah spesifik ya. Oh gitu tuh. Saya di rumah sakit yang saya bekerja sekarang, saya sudah bekerja selama 26 tahun. Lama ya. yang lebih belakangan masuk dari saya aja udah pada pensiun. Sudah lama. Dan apakah selama 26 tahun bekerja di rumah sakit yang sekarang saya kerja itu, saya sepenuhnya betah banget, gak pernah ada rasa pengen leave? Pasti pernah. Pasti ada saja orang-orang yang kita rasa gak cocok. Aduh, tega banget sih dia begituin aku gitu ya. Ya ampun, ini peraturan kok gak cocok sama hatiku. Pasti pernah kita juga, saya yakin Bapak Ibu Saudara dalam yang sudah bekerja pasti pernah ada rasa, aduh kayaknya mendingan pindah. Dan saya berkali-kali merasa ingin pindah, berkali-kali. Namun ternyata 26 tahun saya gak pindah. Salah satu yang bikin saya tetap betah, tetap menikmati kerja di rumah sakit yang sekarang adalah karena di rumah sakit ini saya ternyata bisa juga punya profesi lain, yaitu sebagai guru. Saya kan dulu saya pernah cerita ya, waktu saya masih SD, kalau ditanya Susan cita-citanya apa, saya nggak nyanyi lagu yang kalau besar mau jadi, nggak itu. Dulu juga itu belum ada kan. Saya selalu bilang saya mau jadi guru. Dari sejak saya kecil saya pengen jadi guru, karena kakek saya guru, bapak saya guru, ibu saya sebelum menikah guru. Jadi saya tuh pengen jadi guru. Jadi waktu kemudian saya bisa menjadi guru di tempat yang saya bekerja sekarang, dan saya bisa punya murid-murid saya sebagian sudah jadi dosen, sebagian sudah jadi spesialis macam-macam. Saya bisa punya murid, itu menimbulkan rasa betah tersendiri. Sehingga saya tetap bertahan loh 26 tahun. Nah, teman saya punya joke begini, rumah sakit tempat saya full timer itu kan
lokasinya di Jakarta Utara. Orang-orang di Jakarta Utara tuh kan punya temperamen yang keras, sehingga mereka bilang gini, rumah sakit ini penuh kekerasan. Tapi kita kenapa kerasan ya di sini? Penuh kekerasan, tapi kok kita kerasan? Banyak yang ada juga sih yang keluar, tapi banyak yang tetap kerasan sampai saatnya pensiun baru meninggalkan. Kok bisa? Karena tentu saja ada hal-hal yang membuat kita tetap masih mau bertahan. Tadi kita bicara soal pekerjaan, soal pasangan. Nah ini yang pasti dong. Stay on leave. Siapa yang belum pernah punya pasangan mungkin nggak merasakan dilema ini, tapi yang pernah punya pasangan, baik itu masih penjajakan maupun yang sudah resmi, pasti pernah merasakan. Yang sudah menikah siapa saja? Coba boleh angkat tangan biar saya tahu yang sudah menikah. Pernah nggak sih merasa dilema stay on leave? Oh, Pastor Jerry belum nikah ternyata. Wah, gawat juga nih. Pernah nggak sih yang sudah menikah merasa dilema stay on leave? Saya rasa sebagian besar pasti pernah. Mungkin malah semua. Saya dengan suami saya, mana suamiku? Suami saya ini dulu tuh ganteng banget dulu. Sekarang mau kaya. Pernah loh saya, baik saya maupun suami saya merasa enggak deh. Dia pernah bungkus barang mau meninggalkan rumah. Saya pernah meninggalkan rumah beberapa hari, pulang ke rumah bapak saya. Sama bapak saya disuruh balik. Kamu sudah istri orang balik. Pasti ada saja masalah-masalah yang kita rasa, aduh salah pilih nih gue nih, ganti. Tapi mana bisa ganti ya? Kami walaupun ketika itu belum digisim, walaupun ketika itu saya belum menjalani pruning, ketika itu saya belum direposisi, tapi tetap kami kan dididik secara Kristiani oleh orang tua kami, dan tetap kami memegang teguh Markus 10 ayat 9 itu, apa yang Tuhan sudah persatukan manusia nggak boleh salah, tetap itu kami pegang teguh. Makanya kami sampai sekarang tetap saling mesra. Belum lama keponakan saya curhat sama saya. Keponakan saya ini psikolog, seperti Bu Sarah ya, psikolog. Dia mengajar anak TK, dan dia bilang gini, tante dokter, dia selalu manggil saya tante dokter. Saya tuh betah loh di tempat saya kerja. Saya senang kerja dengan anak mengajar anak-anak TK ini, senang. Tapi saya enjoy dengan my job. Tapi salarinya kok kecil banget ya gitu ya. Salarinya kok kecil, jadi saya nggak bisa nabung. Jadi ini kan membuat dia tetap atau pindah, membuat dia merasa aku pindah kali ya. Atau sih betah, tapi kok hasilnya kok kecil. Kalau kerja di sana apalagi besar. Itu membuat orang, salah satu pertimbangan orang untuk stay or leave. Saya buka Google, saya apa saja sih reason, alasan yang bikin orang mau stay atau mau leave. Ternyata mereka bikin begini, orang mau stay. Pertama, kalau ada satu yang unik di situ yang di tempat lain nggak ada. Saya kerjakan di rumah sakit pemerintah, rumah sakit besar, ada 5 tower di rumah sakit tempat saya bekerja. 2 towernya 16 lantai. Pegawainya itu 2.500 orang, pegawainya. Pasiennya bisa dibayangkan berapa besar kesibukan kita tiap hari di rumah sakit yang saya bekerja itu. Dan komplain banyak yang komplain, kenapa begini, banyak yang komplain. Tapi kenapa tetap pengunjungnya tetap banyak, tetap orang berbondong-bondong datang tiap hari penuh dari ujung ke ujung. Kenapa orang tetap betah, tetap stay? Karena ada keunikan pasti. Antara lain karena di Jakarta Utara, kalau kita mau pelayanan untuk gastroenterohepatologi KGH, itu yang punya fasilitas itu cuma di tempat saya, dan yang ada KGH-nya yang punya fasilitas. Jadi dari rumah sakit sekitar selalu kirim ke kami karena ada konsultan subspesialis yang bisa melakukan tindakan-tindakan yang di tempat lain memang ada. Di Jakarta Utara ini BPJS ya, kalau swasta sih banyak, tapi kita kan sebagian besar masyarakat kita masih menggunakan BPJS. Jadi ada keunikan yang bikin, karena itulah orang tetap stay, ada keunikan. Juga mungkin yang bikin orang stay karena puas. Saya puas di sini. Saya puas di situ. Jadi dia tetap stay di situ. Itu karena dia memang loyal. Saya memang
tidak mau pindah-pindah, saya mau loyal. Itu semua apa-apa yang bikin orang tetap stay. Tapi yang bikin orang memutuskan leave juga ada. Terutama yang paling sering kalau dalam pekerjaan, di sana penghasilan lebih besar, ya pindah lah. Keponakan saya akhirnya pindah juga, masih di TK tapi salary-nya better. Dia pindah, ini nggak apa-apa kan memang orang punya bahan pertimbangan untuk memutuskan sesuatu. Kalau di sana gajinya lebih besar, ya pindah lah. Atau kalau di sini di tempat kita kerja sekarang ada yang aduh ganggu banget, aduh saya nggak betah banget sama orang ini, kita pindah. Jadi ada juga hal-hal yang membuat orang memutuskan saya pindah. Stay or leave. Di Alkitab pernah ada satu kejadian di mana orang berbondong-bondong leave, meninggalkan Tuhan Yesus, namun tetap ada yang stay. Kita baca di mana itu Yohanes 6 ayat 60-69. Judulnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Pernah terjadi stay and leave di dalam selama 3,5 tahun Tuhan Yesus bekerja. Kita akan baca ini bersama-sama bersahut-sahutan. Jangan ngantuk. Saya akan baca yang ayat-ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat-ayat yang ganjil. Saya mulai dari ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepadanya, adakah perkataan itu membosankan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Roh yang memberi hidup juga dia sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang mengatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang berkata kepadamu, kalau Bapa tidak menginginkannya padamu. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa perikop ini. Kita akan bahas mulai dari ayat 60, ayat yang pertama yang tadi kita baca. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid berkata, mendengar semuanya itu. Tentu kita lalu berpikir, apa sih yang terjadi sebelumnya? Di perikop ayat di pasal 6, ada beberapa perikop. Perikop yang pertama adalah ayat 1 sampai 15 itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu satu mukjizat yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga buat orang banyak itu sesuatu yang luar biasa kan. Itu pasti bukan penyebab mereka meninggalkan Yesus, pasti bukan. Makanan, orang malah datang, malah orang mencari ya. Jadi kejadian perikop pertama itu pasti bukan yang bikin orang mulai goyang. Itu mukjizat yang dicari malah. Berikutnya, perikop berikutnya adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini yang mengalami murid-murid sendiri. Tuhan Yesus suruh jalan duluan, aku mau berdoa. Lalu mereka jalan di perahu, tiba-tiba datang angin badai yang luar biasa sehingga mereka begitu ketakutan. Tuhan Yesus datang jalan di atas air, gitu ya ceritanya ya. Dan ketika itu mungkin mereka murid-murid belum pernah melihat mukjizat yang seperti itu sebelumnya, sehingga mereka merasakan, mengalami betapa Tuhan Yesus memang pembuat mukjizat yang luar biasa. Jadi pasti bukan ini yang bikin mereka meninggalkan Yesus, pasti bukan. Ini masih mukjizat, masih sesuatu yang mereka wow gitu ya, masih wow. Sesudah itu sampai di seberang, tahu-tahu orang banyak datang. Ternyata mereka lewat darat, tetap mencari Yesus. Terus mereka pas ketemu Yesus, oh ternyata engkau ada di sini ya guru ya, rabi ya. Tuhan Yesus kan dianggap guru, dianggap rabi. Nah, jawaban Tuhan Yesus ketika itu, saya yakin mulai membuat mereka nggak nyaman. Dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang gini,
Tuhan Yesus menjawab mereka di Yohanes 6 ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Tuhan Yesus tahu kan isi hati orang. Walaupun ngomongnya indah-indah, Tuhan aku mengasihi kau, tapi Tuhan tahu dalam hati, lu cuma cari berkat, lu bukan cari firman yang sebenarnya, lu bukan cari kehidupanku, lu cari berkat. Tuhan tahu, Tuhan tahu motivasi kita. Kita nyanyi puji Tuhan, kita dalam praise and worship kita bisa sampai penuh dengan ekspresi, kita bisa katakan tadi lagunya apa? Lagunya apa tadi? Lord, I give you my heart. Itu kita ngomong malaikat dengar loh. Apa betul hati kita berikan pada Dia? Hati kita penuh dengan apa ya? Betul-betul kita berikankah? Tuhan tahu. Maka Tuhan bilang sama orang-orang yang datang ke rumah, aku tahu kamu bukan cari aku, kamu cari berkat, kamu pengen dapat roti lagi kan? Itu boleh membuat mereka goyang, boleh membuat mereka gak nyaman. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, dia katakan begini, akulah roti hidup, aku roti hidup, aku roti hidup. Dan dia membandingkan dengan roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka. Nenek moyangmu makan roti, makan mana, dan sekarang mana mereka? Mati kan? Roti yang secara fisik kita makan untuk kebutuhan fisik itu hanya sementara. Fisikmu, kata Tuhan Yesus kepada mereka, fisik nenek moyangmu yang makan roti mana? Udah gak ada kan? Sedangkan aku, kata Yesus, aku roti hidup. Yesus itu roti hidup, roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Orang-orang mendengar itu mulai gak nyaman. Lah, kita ini mencari kebutuhan fisik, kok kata Tuhan yang penting kebutuhan roh gitu ya. Mulai gak nyaman. Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sudah sering saya mengucapkan itu. Tubuh memang butuh roti, betul. Siapa yang tadi pagi belum sarapan? Kalau tadi pagi belum sarapan, sekarang pasti udah mulai perih-perih lah. Iya, karena tubuh butuh makanan, betul. Jiwa juga butuh makanan. Apa makanan buat jiwa? Kita nyanyi, itu kan nyanyi nggak bikin kita kenyang, tapi bikin jiwa kita penuh sukacita. Yang terutama lagi roh butuh makanan. Tuhan Yesus katakan, aku roti hidup, roti untuk roh. Kalau kita mau dapatkan dia sebagai roti hidup, maka pertama kita harus datang. Barang siapa datang kepadaku, datang kepada dia, itu kalau dalam istilah yang kita biasa pakai, lahir baru, membuka pintu hati, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu kali dalam seumur hidup kita. Itu bukan tiap-tiap hari kita buka pintu, bukan. Satu kali Tuhan masuk, tidak keluar lagi kok. Itu yang kita lahir baru. Tapi bukan cuma itu, datang kepadaku dan percaya kepadaku, percaya. Minggu lalu Pastor Jerry sudah memberi sangat impresif sekali ya, percaya itu. Kalau kita hanya percaya dia Tuhan, iblis juga percaya. Setan juga percaya dia Tuhan. Kita percaya apa sih? Percaya dia Tuhan, setan juga sama. Apa yang Tuhan maksud dengan percaya kepadaku? Mempercayakan hidup. Mempercayakan hidup. Beberapa kali sih sudah baik beberapa khotbah di sini, Pastor Ria, saya ingat saya juga pernah menceritakan ilustrasi mempercayakan itu. Seperti kalau ada orang naik sepeda satu tali dari satu gedung ke gedung yang lain. Orang pemain sirkus yang jago, dia bisa lewat sampai ke gedung yang lain. Orang di bawah menyaksikan tepuk tangan, luar biasa, luar biasa dia bisa melewati tali ini. Lalu si pemain sirkus bilang gini, saudara-saudara, apakah saudara percaya saya bisa kembali ke gedung itu? Semua jawabnya apa? Percaya. Percaya dong. Orang dia sudah lewat, percaya. Lalu apa pertanyaan berikutnya dari si pemain sirkus? Siapa yang mau bareng saya? Siapa yang mau bareng saya untuk sama-sama nyebrang ke situ? Ada yang mau angkat tangan? Nggak ada yang berani.
berani mempercayakan diri. Itu yang dimaksud mempercayakan diri. Sepenuhnya percaya total dan mengikuti kemana si tokoh ini pergi. Waktu komsel kemarin, saya dengan Swesti dan beberapa alumni, saya mengilustrasikan percaya itu seperti kalau kita naik wahana mau di Dufan, mau di Disneyland, apa di mana, di Dreamland, di mana kita naik wahana. Kalau kita sudah memutuskan naik, entah itu roller coaster, entah itu halilintar, entah itu macam-macam namanya lah, kita sudah naik, kita sudah pasang seat belt, terus si operator sudah bilang semua siap. Sesudah dikatakan semua siap, tombol ditekan, kita nggak bisa bikin apa-apa kecuali mempercayakan diri sepenuhnya. Mau dibanting kemana, mau kita putar kemana, kita nggak bisa bikin apa-apa kan. Itu yang namanya mempercayakan diri. Kalau kita bilang saya mempercayakan diri kepada Tuhan, maka kita sudah tidak bisa lagi mengukur rencana Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan akal pikiran. Nggak bisa. Pokoknya taat, nurut aja. Tuhan bawa kemana, nurut aja. Karena kita bilang saya mempercayakan diri. Barang siapa percaya kepadaku, percaya adalah mempercayakan diri. Kalau hanya percaya, sama dengan yang bertanduk berekor, dia juga percaya. Dan setan itu ya percaya Tuhan, dia gemetar. Banyak orang yang percaya Tuhan itu Tuhan, tapi nggak gemetar, tetap aja melakukan kebebalannya. Orang bisa lebih parah dari setan. Datang kepada dia, percaya dalam arti mempercayakan hidup, itu yang membuat kita bisa mendapat roh hidup. Itu yang Tuhan bilang, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Lalu respon orang bilang apa? Perkataan ini keras. Wow. Waduh, keras banget khotbah ini. Aduh, aku tersinggung. Pasti aku yang dimaksud itu. Aku gak mau lagi ke gereja ini. Perkataan ini keras. Memang firman memang keras. Firman memang harus menyerang kedagingan. Memang. Ibrani 14 ayat 2, firman Allah hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman itu pedang bermata dua. Berkali-kali saya kalau pelayanan ke pasien dengan murid-murid saya, mereka berkali-kali bilang gini, dokter, firman yang tadi saya sampaikan ke pasien, ketika saya ucapkan ke pasien, dia juga berbicara kepada saya, dia juga membuat saya baru sadar, oh iya, hidup gue juga begitu. Itu karena firman itu pedang bermata dua. Dia firman itu selalu menyerang kedagingan. Kalau tadinya kita masih punya kedagingan yang kuat, harus dipisahkan oleh pedang itu. Mana kedagingan, mana yang kehidupan firman. Ia menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itu sanggup membuat kita bisa melihat yang mana pikiran daging, yang mana pikiran firman. Firman itu sanggup membuat kita bisa merasakan yang mana perasaan daging, yang mana perasaan firman. Firman itu bisa membuat kita bisa melihat yang mana keinginan daging, yang mana keinginan firman. Itu firman pedang bermata dua, memisahkan apa yang kedagingan, apa yang bukan. Ini pengajaran Bapak rohani. Firman itu pertama pedang, kedua api, ketiga palu. Di Yeremia 23 ayat 29, bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Api dan palu, firman, api itu menyala, menghanguskan, membakar habis. Dan kalau api itu sudah selesai bekerja, tinggal apa? Arangnya, tinggal arangnya. Gak bisa kembali ke kayu lagi kan? Gak bisa, arang sudah berubah. Kalau api firman itu membakar kita, kedagingan kita dibakar, harus berubah. Gak ada lagi kedagingan itu. Yang ada tinggal arangnya. Yang ada tinggal kita yang 100% mempercayakan hidup kepada Tuhan. Harus ada perubahan. Kalau betul firman itu sudah menjadi api yang membakar kita, harus ada perubahan. Firman itu juga palu. Kekerasan hati kita, aduh bandel amat sini orang, aduh ya ampun. Kalau firman datang, kekerasan itu dihancurkan oleh firman. Kalau memang mau dihancurkan oleh firman, pasti bisa. Masalahnya kan mau atau tidak ya.
Tuhan nggak pernah maksa ya. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini lebih dahsyat lagi. Saya yakin banyak orang tersinggung mendengar ini. Kenapa? Karena dia bilang daging sama sekali nggak berguna. Wow, padahal kita bekerja keras tiap-tiap hari untuk memenuhi kebutuhan daging. Berjam-jam di salon supaya daging fisik cantik. Oh, berjam-jam cari barang di mall, membeli baju yang paling pas supaya fisik cantik. Tuhan bilang nggak berguna. Banyak yang tersinggung mendengar ini. Masa daging sama sekali nggak berguna? Maka mulailah terbagi. Ada yang live, ada yang stay. Why? Kenapa orang live? Kenapa orang stay? Kan ada free will. Ada free will. Tuhan memang kasih kita kehendak bebas. Kita nggak di remote dari surga ya, remote control. Oke. Tuan trainer harus bergerak ke kiri. Swasti harus pakai baju merah. Semua di remote control. Enggak, kita punya free will. Kita bisa memutuskan sendiri mau live atau mau stay. Kalau kita membaca kalimat orang tidak lagi mengikut dia, maka pertama-tama kita ajak kita untuk menelaah kenapa sih orang mau ikut Tuhan? Kenapa sih orang mau ikut Tuhan? Kenapa sih orang mau datang ke Gesin? Kenapa sih orang mau beribadah? Kenapa sih setiap kita yang ada di sini kita tanya pada diri sendiri, kenapa aku mau datang ke sini? Kan lebih enak jalan-jalan, ke mall, tidur. Tapi kenapa kita mau ke sini? Orang mengikut Tuhan. Pertama, ikut-ikutan. Habis diajak, ya ikut aja. Apalagi kalau dijemput, nggak enak. Udah dijemput, aku mau akhirnya ya udah orang diajak, gitu ya, nggak enak ya. Kalau kita lagi jalan di mana ya, di jalan di mana ya, mall gitu ya. Tiba-tiba kita ada orang berkerumun. Saya pernah jalan di mall yang Korea apa namanya? Ya, tiba-tiba saya lihat di wadah itu, anjurnya pada banget apa ya itu ya? Kita jadi terhenti mau lihat kan, mau ikut-ikutan, cuma sekedar mau tahu doang. Oh, itu ternyata mereka antri untuk Korea itu. Hanya ikut-ikutan, jawaban itu sama sekali nggak terlibat. Kita cuma asal sudah lihat, oh langsung pergi kan. Kalau hanya ikut-ikutan tidak akan lama pasti pergi. Kalau hanya ikut-ikutan tidak akan lama pasti pergi. Kedua, pengen lihat mujizat. Itu siapa ya pernah cerita? Ada orang bilang, saya mau nonton KKR. Nonton KKR mau ditonton. Ternyata yang dimaksud itu ada artis kan kalau KKR. Nah, saya mau nonton artisnya. Saya tidak ingin KKR itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya cuma mau nonton, melihat mujizat. Ini di Yohanes 6 ayat 2 di pasal yang sama di ayat 2 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang-orang sakit. Jadi memang mau nonton mujizat kan yang dulu nggak pernah ada. Wow, semuanya pada mau lihat ada apa. Ketiga, karena mencari makanan jasmani. Orang datang ke Tuhan, mengikut Tuhan. Orang dia lihat 5 roti jadi makanan buat 5.000 orang. Beberapa waktu yang lalu teman saya, sahabat saya pensiun, lalu bikin acara. Biasanya kita kalau ada yang pensiun pasti makan-makan kan. Sudah selesai bekerja, rumah sakit sudah sepi, di sudut situ rame ada makanan. Semua karyawan pada datang ke situ. Saya perhatikan sebagian besar karyawan tidak datang untuk salam yang pensiun, enggak, yang penting makan. Karena mencari makan. Kan kalau acara pensiun pasti dong makanannya enak-enak gitu ya. Begitu banyak. Saya sebagian yang memang teman-temannya dia termasuk saya, kita ngumpul ngobrol, tapi yang lain cuma datang ambil makan. Karena memang makanan itu, kebutuhan fisik itu memang menjadi daya tarik. Orang datang melihat, mencari makanan jasmani. Begitu juga ketika 5.000 orang dapat makan, wow, berarti kita mesti ikuti terus ini rabi ini, guru ini, kita akan terus dapat makan. Wow, kita yang mereka kejar berkatnya, mencari makanan jasmani. Nah, makanya ketika itu di ayat 15,
Yesus tahu bahwa mereka datang hendak membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, maka ia menyingkir. Kenapa orang-orang ini bilang begini? Itu tuh, dia bisa membuat mujizat, kita bisa makan gratis, jadikan dia raja. Jadikan dia raja, nanti kita enak-enak dong hidupnya. Kita kalau Tuhan Yesus menjadi, kan banyak orang ketika itu wacananya mau menjadikan dia sebagai raja di kerajaan Israel kan, raja secara fisik. Murid-murid juga berharap begitu kan, murid-murid berharap dia itu akan jadi raja secara fisik, maka kami menjadi menteri-menteri gitu kan. Banyak orang ketika itu berharap Tuhan Yesus menjadi raja secara fisik di Israel, padahal bukan itu tujuan Tuhan Yesus datang. Dia raja segala raja di kekekalan, itu tujuan dia. Sekedar raja Israel mah nggak penting. Bukan kebutuhan fisik, bukan raja fisik, karena kita fokus kita adalah kepada kekekalan. Maka orang yang kecewa pergi. Orang yang kecewa yang hanya ikut-ikutan, yang hanya karena melihat mujizat, yang hanya karena cari makan, pergi. Meninggalkan dia. Ikut Yesus tanpa mengenal Yesus akan membuat orang mudah meninggalkan dia. Ikut Yesus tanpa mengenal Yesus, orang jadi gampang meninggalkan dia. Maka kata Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Ini ketika menulis ini Paulus di penjara. Paulus nggak bilang yang ku kehendaki ialah keluar dari penjara, enggak. Padahal dia lagi di penjara. Kan pasti kalau orang lagi di penjara secara fisik yang dia paling butuhkan kan kebebasan. Tapi dia bilang enggak. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena Paulus tahu kuasa kebangkitannya itu membuat kita ikut bangkit bersama-sama dengan dia, dan kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Cita-cita Paulus serupa dalam kematian. Ingat beberapa bulan yang lalu saya sharing tentang aku disalibkan dengan Kristus. Disalibkan mati. Serupa dengan kematiannya, mati. Betul, mati. Yang mati apa? Kedagingan. Pikiran daging, perasaan daging, keinginan daging, mati. Kalau kita serupa dengan kematiannya, maka semua kedagingan itu akan mati. Itu sebetulnya yang ku kehendaki, itu yang kita harus menjadi, itu yang kita kehendaki, serupa dengan kematian Kristus dan serupa dengan kebangkitan Kristus, mengenal Kristus. Kembali perkataan keras. Ayat 27. Berkerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Kita bekerja. Yang sekolah juga sudah bekerja loh, mengerjakan pekerjaan rumah itu. Kalau sekolah kan ada PR kan singkatan dari pekerjaan rumah. Yang sekolah juga bekerja, mengerjakan tugas-tugas. Kita bekerja dengan bermacam-macam profesi. Ada yang di lapangan, ada yang di kantor, ada yang ketemu orang tiap hari. Tujuannya apa? Mendapatkan salary di akhir bulan. Tuhan bilang apa? Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Memang di akhir bulan kita dapat salary, betul. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan itu ya tujuannya ya. Itu akan binasa. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Pekerjaan kita memang menghasilkan uang, betul. Tapi Tuhan bilang gunakan uang itu untuk kehidupan kekal. Muliakan Tuhan dengan hartamu, kata Amsal. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama dari penghasilanmu. Saya sudah berkali-kali sih menceritakan di sini bahwa dulu saya lumayan hitung-hitungan sih kalau mesti memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan oke, perpuluhan oke. Tapi kalau lebih dari itu, aduh gimana ya? Tapi sekarang saya sangat bersukacita kalau Bapak Rohani bilang ada kebutuhan gereja ini. Saya sangat bersukacita kalau saya bisa melakukan sesuatu. Karena ini firman mengatakan, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Maka saya percaya kalau saya mempersembahkan apa yang Tuhan berikan kepada saya menyalurkan untuk pekerjaan Tuhan, itu yang bertahan untuk pada hidup yang kekal. Bekerja bukan untuk makanan yang bisa binasa. Ini perkataan keras. Banyak orang dengar dengan suka lalu mundur. Bekerjalah karena roh
Daging sama sekali nggak berguna. Daging nggak berguna. Pada saatnya daging itu akan mengalami yang namanya penyakit, kematian. Mana ada daging yang masuk surga? Nggak ada. Nggak ada daging yang masuk surga. Semua tokoh-tokoh di Alkitab semuanya sudah, dagingnya sudah menyatu dengan tanah. 2 kali 1 selesai. Daging sama sekali nggak berguna di surga, nggak akan naik ke surga. Makanya daging sama sekali nggak berguna, kata Tuhan Yesus. Nah, sesudah mendengar itu semua, murid-murid bilang ini terlalu keras. Sebagian memutuskan tidak lagi mengikuti dia, meninggalkan Tuhan Yesus. Dalam pelayanan dengan pasien sekarang kebetulan nggak ada. Saya selalu mengajarkan mereka untuk mengutamakan bukan kesembuhan fisik, karena daging itu di surga nggak bisa masuk, tapi kesembuhan roh. Kalau ada pasien di poli, pasien rawat jalan datang dengan keluhan-keluhan yang saya yakin ini rohnya butuh firman, saya langsung kasih firman, langsung saya ajak berdoa di tempat, biar aja ada suster itu biar aja. Saya ajak berdoa di tempat karena saya tahu daging sama sekali nggak berguna, tapi roh memberi hidup. Amin. Nah, perkataan keras ini yang membuat murid-murid meninggalkan Yesus juga pernah terjadi di gereja kita. Saya masuk gereja ini tahun 2014 akhir pas Natal. Pas saya masuk itu pas pernikahan PDM Sarah dengan PDM Mika. Mereka menikah Sabtunya, saya datang pertama kali Minggunya. Saya ingat banget. Mungkin mereka nggak ingat, saya ingat banget. Ketika itu Bapak Rohani cerita begini. Dulu, ketika itu kita masih di Maharaja. Dulu 3 ruangan loh kita buka, banyak jemaat kita. Tapi karena sesudah Bapak Rohani mengalami reposisi di Muar ya waktu itu ya, kemudian datang perkataan keras, firman yang keras, sebagian nggak tahan, sebagian keluar. Saya datang ketika itu jemaatnya sudah nggak terlalu banyak. Di tahun 2019 datang lagi badai. yang tahun 2019 sudah ada di sini pasti tahu apa yang terjadi. Sebagian juga meninggalkan. Ada perkataan keras yang membuat sebagian memutuskan leave. Di tahun 2021 ini bukan melanda banyak jemaat, ini di keluarga saya nggak ngomongin di belakang ya, suami saya tahun 2021 memutuskan meninggalkan GSIM. Ketika itu kan masih pandemi, jadi kita bicara di Zoom. Suami saya bilang di Zoom, saya meninggalkan GSIM, saya mau istri dan kedua anak saya ikut saya meninggalkan GSIM. Dia sudah mendaftar di gereja yang bercorak Injili konvensional. Lalu Bapak Rohani bilang, oke, sekarang kami mau dengar Dr. Susan yang bicara. Apakah mau ikut live atau stay? Saya bilang, saya dan kedua anak saya tetap di sini. Karena di sini saya mendapatkan firman yang membangun hidup saya. Saya merasakan betul betapa berubahnya hidup saya sejak saya masuk di gereja ini. Saya merasakan betul. Dan saya katakan, saya tidak pernah berpikir meninggalkan gereja ini. Tidak pernah. Karena di sini saya mendapat makanan rohani yang menghidupkan saya. Dan kalau roh kita hidup, fisik, jiwa itu akan ikut. Itu akan ikut dibangun oleh Tuhan, oleh firman itu. Karena itu saya menghimbau kita semua yang ada di sini, jangan pernah berpikir untuk leave. Kita harus tetap stay karena di sini ada firman yang hidup. Apa pendapat? Apa jawab Yesus ketika Tuhan Yesus murid-muridnya ngumpul nih? Ini di ayat 67, maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu nggak mau pergi juga? Artinya apa? Yang 12 masih ada. Ring 1, yang 12 itu kan ring 1 masih ada. Jadi yang pergi itu ring 2 yang 70, mungkin lagi ada ring 3, ada nggak ring 3? Kalau di Alkitab nggak disebut ya, cuma ada ring 1 12, ring 2 70. Jadi yang pergi itu kayaknya yang ring 2 yang 70. Yang 12 masih ada. Coba bilang sama yang 12 apa? Apakah Tuhan Yesus bilang gini? Tinggal 12, kamu baik-baik ya. Jangan pergi ya. Nah, dia nggak bilang gitu. Malah dia bilang apa? Kamu nggak mau pergi juga? Wah, luar biasa.
Luar biasa. Tuhan sama sekali, Tuhan mau katakan apa? Yang butuh bukan saya loh. Bukan saya loh yang butuh. Kalau ada pemimpin dengan anak buahnya, lalu separuh pergi, kira-kira apa reaksi dari si pemimpin? Pertama mungkin dia marah. Ngapain lu pergi? Balik. Gue yang pemimpin. Ayo balik. Kan Tuhan Yesus bisa saja waktu murid-muridnya mulai meninggalkan, dia bisa bikin freeze. Bisa. Seperti istri Lot, tiba-tiba freeze. Bisa. Gak bisa gerak. Ayo kembali. Bisa. Dia maha kuasa. Tapi kan itu dia gak lakukan ya. Bisa saja sebagai pemimpin dia lalu marah. Ayo kembali. Tapi dia gak lakukan itu. Bisa juga sebagai orang yang ditinggalkan, dia lalu menghibah, jangan pergi ya. Bisa kan? Tapi dia kan gak lakukan itu. Dia bilang apa? Kamu gak mau pergi juga ke yang 12 itu, kayak nantang ya. Kamu gak mau pergi juga. Bapak Rohani selalu berkata, sering berkata Tuhan itu maha murah, tapi tidak murahan. Tuhan itu maha murah ya, tapi dia tidak murahan. Kalau orang-orang tidak mau memuji dia bilang apa di Lukas 19:40, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, batu akan kering. Tuhan bisa menggerakkan seluruh alam untuk memuji dia, meninggikan dia, membesarkan dia, karena dia maha kuasa, maha besar. Bukan dia yang butuh kita yang butuh dia. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Gak gampang loh, saya pergi, saya balik. Itu namanya mempermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Siapa yang rugi sih kalau meninggalkan Yesus? Apakah Yesus rugi? Pasti tidak. Pasti tidak. Batu-batu bisa bersorak-sorak memuji dia kok. Murid yang pergi rugi? Ya pasti. Murid-murid yang 70 itu pasti. Lalu mau ikut siapa? Tuhan Yesus bilang ke Simon, apa kamu tidak mau pergi juga? Kata Simon, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Ini kalimatnya luar biasa. Kepada siapa kami pergi? Perkataanmu adalah hidup dan kekal. Artinya, Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan Engkau. Jesus irreplaceable. Yesus gak bisa digantikan dengan apapun. Kita mau kemana? Kepada siapa kita mau pergi? Di sini ada firman, di sini ada kehidupan. Maka kita tidak akan pergi. Saya puji Tuhan bahwa tetap ada yang stay, yang tidak pergi. Tetap masih ada Gesim Masohi, tetap masih ada Gesim Ambon, tetap masih ada Gesim Jakarta, tetap masih ada. Dan bahkan sekarang ada Gesim Bali, ada PDM Yosua yang saya sudah bersama-sama di Gesim Bali berbulan-bulan. Dan sekarang bahkan ada Gesim Velohanet, Bapak Rohani sedang mission trip ke sana. Luar biasa, tetap ada yang tetap setia. Tetap setia. Nabi Yesaya mengatakan yang tetap setia itu adalah sisa Israel. Itulah yang diselamatkan. Yesaya 10:20. Tapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tetap setia. Tetap setia. Saya memastikan kita sekarang bilang, katakan dalam hatimu masing-masing, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kita mau katakan bahwa perkataanmu adalah perkataan yang kekal, maka kami akan tetap stay. Kami adalah orang-orang yang tetap setia. Pastikan kita di sini orang-orang yang bukan ikut-ikutan, tapi tetap setia. How? Bagaimana supaya tetap setia? Pertama, kenal dia. Kenal dia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintah. Semua perintahnya jangan ada yang kita biarkan gugur. Seperti Samuel, tidak ada yang dibiarkan gugur, maka dia dipakai Tuhan luar biasa. Jangan sampai ada perintahnya yang gugur. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita terus mencari dan mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu tujuan kita, sehingga kita masuk pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
setia, tetap setia. Tuhan itu maha murah, tapi dia tidak murah. Kita harus setia. Carilah Tuhan selama Dia berkenan di bumi, karena ada saatnya nanti time is up. Ada saatnya time is up dalam hidup kita. Kita gak bisa lagi mencari Dia, maka cari Dia sekarang. Setia, tetap setia. Saya mengundang, ini siapa? Pada kenal gak ini siapa? Asik. Saya mengundang Ibu Sarah. Ibu Sarah adalah salah satu yang saya lihat sebelum saya masuk sini. Dia sudah berada. Dia setia. Saya mau Ibu Sarah membagikan apa yang membuat dia tetap setia. Banyak yang akan pergi. Banyak saya. Tapi Ibu Sarah tetap setia. Banyak yang setia sebenarnya. Angkatan pertama masih ada Pastor Jerry. Iya, yang membuat saya setia yang pertama pastinya firman Tuhan yang terus datang di rumah Tuhan ini ya. Walaupun keras, tapi itu membuat saya pribadi semakin mengenal Tuhan dan juga saya semakin bertumbuh. Pertamanya iya ikut-ikutan, tapi semakin lama ya semakin mengenal Tuhan saya jadi merasa sebelumnya di gereja yang lama saya tidak mendapatkan hal itu, gitu ya. Mau kemana pun tidak akan dapat. Jadi anugerah Tuhan juga saya ada di Gesim. Lalu yang kedua karena Bapak Rohani juga menerapkan fathering buat gereja Gesim ini. Jadi buat saya walaupun jemaatnya sedikit ya mungkin sekarang, dulu memang iya banyak sampai 3 ruangan penuh juga pernah. Tapi sekarang semakin sedikit itu karena Bapak Rohani menerapkan konsep fathering. Jadi kayak di sini udah kayak seperti keluarga, bahkan yang keluarga saya mungkin nggak tahu saya sifatnya seperti apa, di sini teman-teman semua tahu gitu ya. Itu sih, jadi itu yang membuat saya tetap setia. Luar biasa, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kesimpulan, apakah kita akan live atau akan stay? Kita putuskan di sini. Kita katakan seperti apa kata Petrus, kepada siapa lagi Tuhan kami akan pergi? Gak ada yang seperti Engkau tidak tergantikan. Dan untuk itu kita harus mengenal Dia, harus sungguh-sungguh mengenal Dia, harus terima firman tiap hari agar kita bertumbuh. Dan yang ketiga, setia. Jadilah jemaat yang setia. Jadilah jemaat yang setia. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya mengundang pastor kesayangan saya. Nah, boleh kita mendengar, kita berdoa dalam hati. Kita katakan dalam hati kita, memang ini yang kita mau bilang sama Tuhan. Kita minta Tuhan menyelidiki hati kita. Dan kalau Tuhan selidiki hati kita, maka apa yang dia temukan yang tidak sesuai pasti akan firman itu akan menyerang ke dalam hidup. Silakan. Selidiki aku. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Lihat hati. Jadikan ini doa kita kepada Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Firman itu akan menyerang kedagingan. Firman itu akan seperti api yang membakar kedagingan. Menilai Firman itu akan seperti palu yang menghancurkan kekerasan kita. ada yang tersembunyi
perjuangan. Perjuangan untuk selalu melawan dan mengalahkan kedagingan kami yang selalu muncul dan muncul, membuat kami sulit mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini Tuhan, kami mau katakan di hadapan sorga, kami mau berjuang. Kami mau berjuang untuk tetap setia. Kami mau berjuang untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Maka setiap perintah Tuhan akan kami lakukan tanpa tawar-menawar, tanpa penyesuaian-penyesuaian, karena kami mau setia. Tolong kami Tuhan, tidak pernah lagi berpikir untuk meninggalkan Tuhan, tidak pernah lagi berpikir untuk meninggalkan persekutuan dengan jemaat-Mu di sini, yang firman selalu datang membangun kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu mengatakan we will stay. Kami tetap setia. Kami tetap setia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.